Oke, mari kita bahas sebuah cerita yang, wah luar biasa. Kisah tentang Uni Soviet. Coba bayangkan, ada sebuah negara adidaya yang lahir dari api revolusi. Jadi pemain utama di abad ke-20, tiba-tiba runtuh begitu saja. Ini kisah tentang gimana raksasa yang mengubah dunia ini tiba-tiba hilang dari peta. Nah, sebelum kita mulai, kita harus paham dulu skalanya. Coba lihat angka ini. Lebih dari 22 juta kilometer persegi. Itulah luas Uni Soviet, negara terbesar yang pernah ada di muka bumi loh. Bayangin, 1/6 daratan dunia itu wilayahnya dia. Melintasi 11 zona waktu. Gede banget kan? Skalanya itu benar-benar sulit dibayangkan. Dan ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya negara sebesar itu bisa lenyap begitu saja? Kok bisa? Apa sih yang bikin negara ini runtuh secepat dan setotal itu? Oke, biar paham, kita harus mundur. Kita mulai dari kelahirannya. Oke, babak pertama. Kisah kita ini dimulai dari puing-puing sebuah kekaisaran yang udah tua. Kita akan lihat gimana raksasa Soviet ini lahir dari api revolusi. Jadi, ceritanya dimulai tahun 1917. Ada revolusi Rusia yang dipimpin sama Bolsheviknya Vladimir Lenin. Mereka berhasil menggulingkan kekaisaran Tsar yang udah berkuasa berabad-abad. Tapi nggak langsung damai loh, ada perang saudara yang brutal dulu. Baru deh setelah itu, tanggal 30 Desember 1922, secara resmi lahirlah sebuah negara baru, Uni Republik Sosialis Soviet, atau ya, Uni Soviet. Namanya sendiri itu udah kasih petunjuk loh soal ideologinya. Soviet. Itu kata dalam bahasa Rusia yang artinya dewan. Jadi secara teori kekuasaan itu harusnya ada di tangan dewan-dewan, ya, dewan para pekerja, petani, dan tentara. Nah, inilah fondasi dari identitas baru mereka. Dan ambisi mereka tuh bukan cuma buat negaranya sendiri, bukan cuma lokal. Lihat aja semboyan negara mereka. Kaum pekerja di seluruh dunia bersatulah. Ini jelas banget menunjukkan kalau proyek Soviet ini dari awal dirancang buat jadi revolusi global. Cita-citanya itu menyatukan semua kaum pekerja dimanapun mereka berada. Nah, kita lanjut ke babak berikutnya. Disinilah Uni Soviet mencapai puncak kekuasaannya. Jadi, negara adidaya global yang disegani. Tapi, di saat yang sama, ada penyakit parah di dalam yang diam-diam mulai menggerogoti. Jadi, setelah Lenin wafat, muncullah Joseph Stalin. Dia ini memimpin dengan tangan besi. Dia melancarkan program industrialisasi yang brutal dan masif banget. Cuma dalam waktu singkat, dia berhasil mengubah negara yang tadinya agraris jadi raksasa industri dan militer. Kecepatannya itu benar-benar bikin dunia kaget. Tapi ya itu, transformasi ini punya harga yang mahal banget. Kebijakan kolektivisasi pertaniannya misalnya, itu menyebabkan kelaparan massal. Jutaan orang yang dianggap musuh negara dieksekusi atau dikirim ke kamp kerja paksa yang namanya Gulag. Jadi, poin utamanya adalah kekuatan Soviet ini dibangun di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Lalu, Perang Dunia Kedua selesai. Uni Soviet yang perannya krusial banget buat kemenangan sekutu keluar sebagai pemenang. Dan setelah itu, dunia seakan terbelah jadi dua. Uni Soviet jadi salah satu dari dua negara adidaya. Lawannya, Amerika Serikat. Dari sinilah dimulai perjuangan ideologis puluhan tahun yang kita kenal sekarang sebagai Perang Dingin. Oke, setelah era Stalin dan Khrushchev, muncullah era Leonid Brezhnev. Nah, era ini sering disebut era stagnasi. Kenapa? Karena dari luar, militer Soviet itu kelihatannya tak terkalahkan. Kuat banget. Tapi di dalamnya, wah, birokrasinya makin rumit. Ekonomi terpusatnya mematikan inovasi. Nggak ada persaingan, yang nggak ada dorongan buat maju. Akhirnya, ekonomi dan teknologinya makin dan makin tertinggal dari Barat. Sistem yang sakit ini jelas butuh obat. Nah, di babak terakhir yang penuh keputusasaan ini, muncullah seorang pemimpin baru. Dia mencoba mereformasi sistem, ya sebelum semuanya terlambat. Dan pemimpin itu adalah Mikhail Gorbachev. Untuk menyelamatkan sistem yang udah sekarat ini, dia memperkenalkan dua kebijakan yang radikal banget. Pertama ada glasnost, artinya keterbukaan. Ini memberikan kebebasan bicara yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua ada perestroika atau restrukturisasi. Ini upaya buat mereformasi ekonomi terpusat dengan masukin elemen-elemen pasar. Penting buat dicatat nih, tujuannya Gorbachev itu buat menghidupkan lagi Uni Soviet, bukan menghancurkannya. Tapi, ironisnya, obat yang dia kasih ini malah jadi racun. Glasnost itu seperti membuka kotak Pandora. Tiba-tiba, media jadi bisa melaporkan hal-hal yang dulu tabu banget.
korupsi yang merajalela, bencana Chernobyl yang ditutup-tutupi, sampai kengerian rezim Stalin. Bukannya menyatukan negara, semua kebenaran yang terungkap ini malah menyulut api nasionalisme yang udah lama terpendam di berbagai republik. Dan dari sinilah kita masuk ke babak akhir. Dan ini semua terjadi cepat banget. Roda peristiwa mulai berputar tak terkendali, menyeret negara adidaya yang sudah berusia 70 tahun ini ke jurang keruntuhan. Proses runtuhnya ini super cepat. Satu persatu republik mulai menyatakan kedaulatan mereka. Terus ada upaya kudeta dari kelompok komunis garis keras di bulan Agustus 1991 tapi gagal total. Kegagalan ini malah mempercepat kehancuran. Puncaknya di bulan Desember 1991, para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia tanda tangan dokumen yang intinya membubarkan Uni Soviet. Beberapa hari kemudian Gorbachev mundur dan bendera Soviet pun diturunkan dari Kremlin untuk terakhir kalinya. Hasilnya, peta dunia berubah drastis. Satu negara raksasa itu pecah jadi 15 negara merdeka. Bayangin, dari Estonia di Laut Baltik sampai Tajikistan di Asia Tengah. Negara-negara baru lahir dari sisa-sisa Uni Soviet. Masing-masing punya jalan dan takdirnya sendiri-sendiri. Jadi, ya setelah 70 tahun, eksperimen Soviet pun berakhir. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Justru ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk dipikirkan. Warisan apa sih dari Uni Soviet yang masih kita rasakan sampai hari ini? Coba deh pikirin, dari konflik geopolitik sampai ke identitas nasional, gema dari raksasa yang runtuh ini ternyata masih terus membentuk dunia kita sekarang.